kelompok 10 dari PDB 86. Sekarang kita di Museum 10 November. Yuk guys, sudah panas nih, kita masuk ke museum yuk. Yuk guys. Oke guys, jadi hari ini kita mungkin bakal wawancara beberapa narasumber ya. Salah satunya, halo Kak. Mungkin bisa dikenalin dulu namanya siapa? Nah, nama aku Nindi, di sini sebagai staf magang. Oke, jadi mungkin aku bakal bertanya dikit-dikit ini ya masalah ini semua. Jadi kalau menurut Kakak nih ya, apa aja sih momen-momen penting dalam pertempuran 10 November itu? Kalau momen penting banyak sih Kak. Jadi kalau dari pertempuran 10 November itu mungkin kita bisa tarik dari pertempuran 3 hari, dari 28 sampai 30 Oktober yang kemudian kita memenangkan pertempuran. Kemudian tanggal 10 November itu sendiri, tanggal 22 Oktober yang merupakan hari santri itu juga merupakan salah satu hal yang penting dari pertempuran di Surabaya. Kemudian mungkin sudah sih, itu aja sampai 10 November yang kemudian pertempurannya itu berkepanjangan sampai 21 hari sudah itu. Oke, mungkin gini Kak, mungkin bisa diceritain lebih rinci nih ya, dari yang kayak awal mula peristiwanya, pencetusnya sampai meledaknya di tanggal 10 November ya. Jadi pertempuran Surabaya ini dari tanggal 25 Oktober Inggris datang ke sini yang kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Jadi Inggris itu bilangnya kalau mereka itu ingin memulangkan Jepang ke negaranya, dan kemudian membuat arah-arah Surabaya itu gak percaya karena mereka takut kalau mereka bakal dijajah lagi setelah proklamasi, setelah mereka merdeka. Kemudian meletuslah pertempuran di Surabaya itu tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober. Itu dipicu oleh karena pada perjanjian perdamaian itu Inggris melanggarnya, yang kemudian membuat arah-arah Surabaya marah dan terjadi bentrokan. Yang kemudian kita menang tanggal 30 Oktober, tapi naasnya Jenderal Malabi juga meninggal tanggal 30 Oktober. Jadi tanggal 9 November itu Inggris mengeluarkan ultimatum agar arah-arah Surabaya itu berhenti untuk menyerang. Kalau mereka tidak berhenti, Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Maka terjadilah hal itu tanggal 10 November jam 6 pagi kita diserang oleh Inggris. Seperti itu. Oh iya ini Kak, kalau latar tempatnya itu kira-kira di mana aja ya Kak untuk pertempuran 10 November ini? Latar tempatnya? Latar tempatnya itu terjadi di beberapa titik. Jadi ada yang di Gedung Internasional Kota Lama, itu salah satunya. Jembatan Merah itu juga salah satu tempat. Terus daerah Pasar Turi, ya itu juga salah satu titik pertempuran pada waktu itu. Oke, nah mungkin aku bakal mengulik lagi ya Kak ini ya. Gimana sih para tokoh-tokoh bangsa itu bisa saling bahu-membahu begitu untuk membela negara pada peristiwa 10 November itu? Jadi ini tuh nggak lepas dari pidatonya Bung Tomo yang pada waktu itu mengobarkan semangat arah-arah Surabaya. Lewat pidatonya disebarkan lewat Radio Republik Indonesia. Pada waktu itu beliau merupakan salah satu tokoh yang berjuang lewat suaranya. Dan juga kalau dari
musisi santri juga, ada dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau itu juga mengeluarkan fatwa jihad yang bunyinya hubul waton minal iman, yang artinya kalau kita cinta pada negara itu merupakan sebagian dari iman. Itu yang membuat para santri-santri pada waktu itu juga ikut berjuang dalam pertempuran di Surabaya seperti itu. Oke, baik. Jadi, oh ya, mungkin ada pertanyaan terakhir nih ya. Kenapa sih peristiwa dari 10 November ini benar-benar ikonik aku, bahkan sampai dijadikan kayak hari pahlawan gitu kan ya? Apa sih yang membedakan pertempuran ini dengan pertempuran-pertempuran lain yang ada di Indonesia pada waktu itu? Oke, jadi pertempuran ini tuh sangat ikonik karena korban jiwanya juga sangat banyak. Waktu itu tercatat sekitar 750.000 jiwa sebelum pertemuan 10 November, yang kemudian berkurang setelah 21 hari itu hanya sekitar 150.000 jiwa saja. Jadi berkurangnya tuh bahkan hampir 80%. Korban jiwa itu juga sangat banyak. Ini juga merupakan rumah sakit Simpang yang dulunya digunakan untuk merawat pasien pada waktu itu. Dan saking chaosnya Surabaya, orang-orang Surabaya itu harus sampai keluar dari Surabaya, ngungsi ke kota-kota lain seperti Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan banyak lagi. Kemudian ikoniknya juga karena pidatonya Bung Tomo itu juga. Kemudian semangat arek-arek Surabaya sih yang apa ya, saking mereka semangatnya itu mereka tuh bisa mengusir Inggris gitu loh. Walaupun pada waktu itu kita persenjataannya tuh masih minim banget, kita juga orang-orangnya juga minim, jumlah kita juga minim, tapi kita tetap bisa mendorong, memukul mundur pasukan Inggris untuk kembali ke negaranya seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin cukup segitu aja dulu ya, Kak. Terima kasih banget ya. Ya. Tadi kan kita udah wawancara ya sama kakak yang di bawah. Kamu lagi ngomong gitu. Oke, jadi sekarang kita bakal naik ke atas. Jadi ini kita sama teman-teman naik ke lantai 2, dan ternyata tuh dari lantai atas pemandangan view lantai 1 tuh bagus banget, kayak futuristik banget gitu loh. Dan ini juga ada beberapa miniatur. Lihat apa, Bim?